Nah, sekarang mungkin menit-menit terakhir kita ngomongin Jamaatul Muslimin. Apa itu Jamaatul Muslimin? Jamaatul Muslimin itu adalah dua kelompok yang memang bertujuan untuk menghimpun kaum muslimin. Karena pada hakikatnya kekuatan kaum muslimin itu ketika kaum muslimin semuanya bersatu. Sedunia ini satu pemimpin, imam muslimin, satu jamaah Jamaatul Muslimin. Dan jamaah muslimin itu adalah ya kelompok yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perpecahan di akhir zaman itu. Fama ta'muruni in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepadaku jika aku berada di posisi di mana umat Islam terpecah belah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetapilah oleh engkau jamaah muslimin dan imam mereka. Kemudian bin Yaman sekejap dia tanya kembali, ya Rasulullah, fa'illam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, enggak ada jamaah muslimin, imamnya bagaimana? Ya Rasulullah SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta afdal bi ahli syajaratin hatta yudika wa mautu wa anta ala dzalik. Rasulullah SAW, engkau jangan masuk kemanapun jika tidak ada jamaah muslimin dan imam mereka. Meskipun engkau harus mati dalam keadaan menggigit akar kayu. Nah, kenapa saya menempati jamaah muslimin? Pertama, karena saya mengimani dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian meninggal kecuali ada dalam keadaan Islam. Kemudian ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah seraya berjamaah dan jangan berpecah belah. Nah, yang saya pahami, wa'tasimu di sana itu wawul atof, bukan wawul istinaf. Wawul atof itu berarti menunjukkan ada kesambungan atau korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Seolah-olah Allah menunjukkan jika engkau ingin melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka solusinya adalah satu, yaitu kalian hidup berjamaah. Umat Islam harus hidup berjamaah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu memimpin kaum muslimin. Saking urgensinya berjamaah itu, ketika Rasul meninggal, langsung diganti dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tetap ada dalam satu jamaah. Abu Bakar meninggal diganti dengan Umar. Umar meninggal diganti dengan Utsman. Utsman meninggal dengan terus umat Islam senantiasa dalam kepemimpinan, ada dalam jamaah. Beda ya, ada jamiah, ada jamaah atau al-jamaah gitu. Al-jamiah itu organisasi. Kalau al-jamaah itu himpunan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, punya di sana. Makanya Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Hidup berjamaah itu mendatangkan rahmat. Hidup berjamaah itu justru mendatangkan adzab. Bedanya kalau al-jamaah ya di sana harus ada pemimpin. Yang dikatakan salat berjamaah kalau tidak ada imam salatnya, jadinya di sana. Nah, Pak rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu yang saya yakini, sebab fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Dalam Al-Qur'an saya mengetahui kita harus hidup berjamaah gitu. Sedangkan di sana menggunakan fi'lul amri, wa'tasim. Al-asr fil amri lil wujud. Itu saya pelajari di Ar-Royah usul. Asal di seperti itu menunjukkan wajib. Berarti kita hidup berjamaah itu wajib. Tapi sekarang bingung, di mana saya harus berjamaah gitu. Kalau saran-saran banyak gitu. Tapi tentunya petunjuk cuma satu dari Rasulullah SAW. Dan itu yang saya dapatkan. Petunjuk Rasulullah SAW adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Karena dalil itulah sampai hari ini saya berada di jamaah muslimin. Adapun jamaah muslimin ini ditetapi atau diamalkan 1953. Oleh siapa? Ketika itu imamnya adalah Wali Al-Fatah. Kemudian setelah itu diganti oleh Imam Muhyiddin Hamidi. Kemudian sekarang diganti oleh Imam Yakhshallah Mansur. Nah, mungkin sedikit berkaitan al-jamaah. Kalau
ikhwah yang nonton ada yang mau masuk jamaah, caranya tuh gimana? Karena kalau ikhwan ingin masuk jamaah gitu, nah di sana. Pertama ya dipelajari terlebih dahulu. Bisa mungkin nonton di Al Jamaah TV. Oh, Al-Jamaah TV Al channel Jamaah YouTube TV, ya. yang YouTube itu. Nah, bisa di sana banyak asatidz yang menjelaskan tentang itu. Mungkin nanti bisa bertanya-tanya di sana. Atau tanya ke saya juga. Kemudian intinya dalam Al Jamaah tidak ada paksaan, tetapi ada pemahaman. Itu di sana. Karena tidak ada doktrin. Yang ada adalah pemahaman. Kalau kita memahami itu adalah hak. Karena kewajiban kita seorang mukmin apabila dikatakan kata Allah dan Rasulnya tidak ada perkataan bagi kita kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan mentaati. Jadi bagi yang ingin yang mengamalkan itu, yang pertama yang perdalam dulu, pahami dulu yang al-jamaah itu sendiri. Gitu. Karena paman sawwadahu ala fikir kana hayatal wal. Barang siapa yang memilih suatu pemimpin karena atas dasar kepahaman dalam agama itu sendiri, maka itu akan menjadi kebahagiaan baginya. Nah itu perewan. Jadi kuncinya yang pertama adalah dipahami terlebih dahulu, ditanya terlebih dahulu. Kalau mau secara langsung, boleh. Pusatnya ada di Cilengsi, Al-Fatah. Pesantren Al-Fatah, Cilengsi. Kalau di Tasik, nah ada saya di Tasik. Nanti saya bisa ya dikit bincang-bincang tentang masalah itu, kemudian bisa pulang. Kalau belum puas ya saya bawa kepada ustaz-ustaz saya yang ada di Tasikmalaya. Untuk tarbiyah di Al-Jamaah itu di Tasikmalaya ada di Pondok Pesantren Sufa Al-Jamaah Tasik. Oke. Itulah ya ikhwah, cerita tentang pengalaman di Aroya, cerita tentang Jamaatul Muslimin. Terakhir nasihat silakan. Nasihat siapa ini teh? Untuk semua penonton. Nasihat untuk semuanya. Ini pengalaman saya ketika di Aroya, saya merasa banyak sekali hal yang sangat bermanfaat dan bisa merubah kehidupan saya khususnya. Bisa menjadikan saya lebih soleh, menjadikan saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah menjadikan saya lebih kenal dengan Sang Pencipta. Nah, maka dari itu, siapa saja yang menonton video ini, yang ingin anak-anaknya, saudara-saudaranya, ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang paham agama, menjadi mujahid dalam Islam ini, saya sarankan untuk bisa belajar di Aroya Sukabumi. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan lupa untuk memperdalam tafsir surah Ali Imran ayat 103, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu satu juga. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kesehatan, senantiasa ada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Alhamdulillah, itulah ikhwah bincang-bincang anak di Tasik, dan alhamdulillah semalam juga Ustaz Rofi ini membawa anak ke Sufah Al-Jamaah dan memberikan kesempatan anak untuk ya sharing-sharing kepada para santri di sana, mengisi bersama para santri Sufah Al-Jamaah Tasikmalaya. Jadi antum mau mengenal jamaah muslimin lebih dekat, bisa ke Ustaz Rofi ini, tadi nomor WA-nya sudah disebutkan, dan kalau mau daftar ke Sufah juga misalnya anaknya bisa juga ya. Yes. Itulah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.